Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Nuwasil darsana fi kitab Adab al-Talib ma'a syaikhihi. Ya, sampai mana kita kemarin? فينبغي تعظيم ما عظمه الله ورسوله خصوصا الطالب مع شيخه. Maka siogianya talibul ilmi itu mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, terlebih lagi apa? Bersama gurunya. Nah, makanya kalau antum lihat muamalah anak itu ketika belajar beda dengan biasanya. Karena majelis ilmu. Paham? Karena majelis ilmu. Dan muamalah anak ya sama talib juga mutafawid, berbeda-beda. Tergantung bagaimana keadaan talibnya itu sendiri. Tidak ada pukul rata. Tujuannya apa? Supaya mendidik. Ya, supaya mendidik. Wa ahlus sunnati wal jamaah yunazziluna masyayikhuhum al-manzilata syar'iyyah. Ahlus sunnah wal jamaah mereka memiliki ciri khas. Di antaranya apa? Mereka memposisikan guru-guru mereka dengan posisi sesuai syariat. La ghuluwa wala jafaa, dan tidak gulu juga tidak bermudah-mudahan, bergampang-gampangan terhadap hak guru. Kal khawarijil ladzina yaj'aluna ara'ahum muqaddamatan ala ra'yil ulama. Ya, tidak seperti orang-orang khawarij yang mereka itu apa? Menjadikan pemikiran mereka itu didahului. Ya, artinya apa? Mereka mendahului pemikiran mereka di atas pemikiran para ulama. Mereka hendak sopan sama para ulama. Ya, taqdimu ra'yi ala ra'yil ulama. Pendapat dia dikedepankan, didewakan, kemudian pendapat ulama dikebelakangkan. Khilafan lirrawafid was-sufiyyah alladziina yaghluna fi masyayikhihim. Dan berbeda dengan Rawafid Syiah. Demikian pula orang-orang Sufi yang mereka gulu dengan guru-guru mereka. Wa yuqaddimuna kalamahum al-kitabi wa sunnah. Mereka mengedepankan pendapat mereka di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kalau kita tengah-tengah sama guru kita posisikan sesuai bagaimana Allah posisikan, bagaimana syariat posisikan, kita hormati tapi tidak berlebihan, dan kita juga tidak bermudah-mudahan sehingga tidak sopan, ya, nggak ada adab. Nah, nanti kan dijelaskan sini, ya. Terkadang kita harus sabar dengan sikap guru kita yang keras, sikap guru kita yang tegas. Ntar kita jelaskan di babnya. Wa yarfa'unahum ahyanan ila manzilati rububiyyah wal uluhiyyah. Terkadang mereka apa? Mengangkat guru-guru mereka sampai derajat ar-rububiyyah dan uluhiyah. Betul. Sebagian orang-orang sufi mereka meyakini bahwasanya gurunya bisa mendatangkan manfaat. Ini hak rububiyahnya Allah. Bisa mendatangkan mudarat, bisa ngabulkan hajat. Pinta ke wali fulan, dia itu bisa mengabulkan hajat. Ini nyata. Teman-teman anak ada yang kayak gitu, banyak. Anak dulu katanya pas pesantren Habib anak ya udah meninggal kan, dia kuburan itu suka didatangin sama santri doa di situ.
Dulu anak kehilangan sarung sama kehilangan peci, anak ke situ, anak doa minta sama Habib. Pas pulang dari makam, ketemu santri yang pakai sarungnya dia sama pecinya. Tuh kan, dikabulkan. Kata dia gitu. Nah, uluhiyah diibadahi sama. Karena apa? Ar-rububiyah yalzaminul uluhiyah. Ya, ditetapkan ya rububiyah, maka mengharuskan dan di situ ada uluhiyah. Nah, diibadahi, minta doa dan semisalnya. Iyadzan billah. Salah itu ya. Harusnya iyadzan billah. Min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Wa aidan, dan juga yujadu inda katsiran min al-ahzab. Didapati dari kebanyakan golongan-golongan yang ada taqdim aqwali kibairih au kubaraihim wa qadatihim al-kitab sunnah. Sebagian kelompok mengedepankan pendapat kibarnya mereka, senior mereka, pemimpin mereka, nah, di atas Al-Quran Sunnah, komando. Nah, waqad yujadu syai'un min hadza 'inda man yata'assabu bi ba'd al-madzahib, dan perkara ini didapati oleh pada sebagian orang yang dia itu fanatik buta dengan sebagian madhab. Allahumma musta'an. Syafi'i terus mau disyafi'ikan. Enggak boleh bermadhab itu, enggak boleh kita mutlak ambil Syafi'i semua. Dengan dalil apa? Syafi'i juga punya dalil. Syiah juga punya dalil. Masalahnya, ya. Ibnu Hazm juga punya dalil. Nah, antum tahu dalil Ibnu Hazm? Boleh nikah enggak pakai wali. Katanya. Kemudian ketika nazar apa? Telanjang bulat. Ini dalil. Paham ya? Maksudnya apa? Kalau kita tok madhab satu kita amalkan semua, ini juga tidak betul. Karena menolak sunnatullah yang mana manusia pasti bisa salah. Nah, ini berarti dengan ini kita selesai bab atau fasal raf'ullahi qadar ahli ilmi, atau rafa'allah qadar ahli ilmi. Sekarang kita masuk pada fasal berikutnya, talattufut talib ma'a syekh wa idharul haja ila ta'limihi. Nah, fasal ini terjemahnya kurang lebih apa? Seorang talib itu harus lembut dengan gurunya. Enggak apa? Serampangan, ngomong serampangan. Saya nak jidat, ngangkat suara segala macam. Udah dididik sama gurunya, dia masih kayak gitu, ya, sebagian talib, maka berhak gurunya untuk marah, ya. Sebagaimana dia dinasihatin terus, sebagian talib marah, kita juga berhak untuk marah, ya, dalam rangka mendidik. Sebagaimana yang Anda harus tahu antum, bahkan ada sebagian ulama yang ditendang. Nah, jadi kita azakumullah. Jadi kita talib harus talatuf, lembut. Wa idharul haja ila ta'limihi, dan menampakkan kebutuhan kita. Bahwasanya kita itu butuh, kita tampakkan kita itu butuh terhadap pengajaran guru kita. Jadi guru kita kan ngajar nih. Nah, ketika guru kita ngajar, antum tampakkan bahwasanya antum butuh ilmunya. Jangan antum tampakkan enggak butuh ilmu. Datang telat terus datang. Ngantuk terus setiap hari. Itu namanya la yudhirul hajah. Dan itu bukan termasuk adab yang baik di dalam belajar. Anda punya adab kalau kayak gitu. Gitu, ya.
Karena kalau antum nggak mengapakan hajat, kebutuh apa namanya untuk nggak kelihatan butuh, guru juga apa masa bodoh nanti. Mau paham nggak terah. Nah ini bab ini masya Allah sangat panjang yang kita akan bahas dan ini rata-rata ada pada talib zaman sekarang, ya kebalikannya. Ada pada talib zaman sekarang apa kebalikan dari poin-poin ini. Banyak talib yang apa yang nggak sopan sama gurunya, bahkan gurunya dibentak. Ada talib, anak dapat cerita di satu pesantren, gurunya ditantang, ini gurunya diem. Nah, guru ini juga harus berani harusnya jadi guru, Pak. Ya. Guru gara-gara badannya gede atau gimana, jadi nggak berani itu gurunya. Ustadznya nggak berani sama talib-talibnya. Gede. Harus berani lah dalam mendidik itu harus berani. Di guru itu harus berani. Nanti antum jadi didik antum. Karena ada sebagian murid yang memang dia tuh dipelanin nggak bisa, kita kasih keras, artinya kita kasih tegas. Terkadang guru yang nggak berani nggak kasih tegas nggak apa-apa. Supaya dia bisa apa? Mengamalkan adab ini, talatuf talib ma'a syekh. Nah gitu Pak. Baik. Bahkan kalau di Yaman nih, anak-anak kecil yang nggak ngerti dibilanginnya, disabet pakai ini selang tangannya, kenceng kali disabet. Kadang 2 kali, 3 kali disabet. Itu sama ada salah seorang syekh. Ada juga pernah syekh yang punya markis bukan pakai serang lagi, pakai tongkat khutbah. Anak-anak. Ini. Sebentar masuk tuh anak-anaknya. Malah tahu asli nama dia anak. Kalau di Indonesia bukit. Dia malah nangis, nggak dia nangis orang ini, orang Yaman tuh anak-anak tuh digituin, nggak ada. Yang keras di sana didikannya. Kalau dibawa ke sini, lu cengeng orang Indo. Artinya apa? Guru tuh harus tegas, sesuai keadaan daripada tempat dia di mana itu. Nah, baik. Supaya muridnya bisa talatuf. Nah ini baru judul ya kita baca, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang. Wa alhamdulillah.